Lalu kita memutuskan untuk pergi ke kantornya suaminya Yasmin, Ari, di daerah Tebet, Jakarta. Oke pemirsa, sekarang kita akan menuju ke kantornya Mas Ari, suami kamu. Sekarang kita ada di Tangerang, kita akan menuju ke Jakarta di daerah Tebet ya. Oke, dan kalau dari alamat yang dimasukin di Google Maps atau di Waze, perjalanan ke sana 1 jam 20 menit. Kita cari tahu di kantor suami kamu. Bener nggak ternyata dia sama Selingkuh sama teman kantornya, atau jangan-jangan dia udah gak kerja di situ lagi. Bener. Oke. Sesampainya di kantor Ari, pelapor kita Yasmin menelpon Uci, sahabat suaminya. Uci ini adalah sahabat suaminya yang memberikan informasi ke Yasmin kalau suami lo nih katanya selingkuh sama orang kantornya. Jadi ini adalah informannya. Telepon, Uci bilang, Halo Uci. Iya, Uci kamu di mana ya Uci? di kantor. Oh di kantor. Iya. Mas Ari di kantor nggak Ci? Besarnya masuk hari ini. Gak ada, gue gak liat dia sih dari tadi pagi. Yaudah deh, makasih ya. Iya, iya, iya. akhirnya dia belum masuk kantor, nggak tahu belum masuk atau tidak masuk. Kita putuskan aja untuk nanya ke satpam. Misi Pak, mau tanya? Ada yang namanya Mas Ari nggak? Hari emang di sini tapi dia belum datang. Oh belum datang? Belum datang. Tapi kerja di sini benar? Masih kerja di sini kan? Dan kata satpam memang dia tidak masuk atau belum masuk, berarti Uci tidak berbohong. Tapi ada yang aneh saat satpam itu bicara ke kita tentang Ari. Dia datang selalu siang ke kantor ini. Dia kalau datang emang selalu siang sini. Gak masalah tuh. Enggak masalah. Tapi dia bukan bos di sini kan? Bukan. Kok karyawan seenaknya kayak gitu Pak? Kalau itu saya nggak berani ngomong. Gak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Apa yang disembunyikan dari satpam ini? Saat kita balik lagi menuju mobil, tiba-tiba Yasmin melihat suaminya baru datang ke kantor bersama seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah... Mas Ari! Mas Ari! Mas Ari! wanita yang umurnya lebih tua. Tapi yang mengagetkan, saat si Yasmin itu menegur suaminya ini kok... Mas Ari! Mas Ari! Anak kita tuh lagi sakit di rumah Anak Mas. yang mana? Anak dari yang mana? Mas, masa lupa sih Mas? Mas, aku tuh istri kamu Mas. Jelasin dong siapa nih? Mas, aku tuh istri kamu Mas. Aku nggak punya istri dan nggak punya anak. Dia nggak kenal. Dia suaminya sama sekali nggak mengenal Yasmin. Kita nggak tahu nih pura-pura nggak kenal, emang amnesia apa? Jangan-jangan Yasminnya yang memang halus. Mas, kamu gak inget ya? Anak kamu tuh lagi sakit. Kamu sadar dong, kamu tuh pulang Udah seharusnya. nggak ada ya di sini ya. Ini kamu kantor saya. Udah deh, gak usah pegang-pegang ya kamu. Kamu yang siapa? Ngapain ngikutin suami saya, ha? Ayo jelasin sekarang. Gini, oke Mas. Dia mas. Jangan Mas, pegang saya ya. Security mas, diam aja mas. Bantu itu apaan ini? Mas! Jangan pada Mas. begini. Kalau pada Iya, begini, iya, begini Mas. di Gak kantor. usah dorong-dorong dong, Pak. Biasa aja. Mas Ari! Mas Ari! Udah karena kita diusir satpam tadi, ya udah kita balik ke mobil. Kita putuskan untuk menunggu saja. Kita pengen tahu. Kita tunggu suaminya pulang kantor nanti dan kita akan ikuti kemana dia. Dan itu siapa ibu-ibu yang masuk ke kantor tadi? Apakah ibu-ibu yang masuk ke kantor tadi adalah orang yang dimaksud Uci, sahabat suaminya, yang katanya selingkuhannya di kantor? Enggak, kenapa dia gak kenal sama aku? Kenapa ya, Mas ya? Apa dia pura-pura lupa apa gimana Iya. sih? Masa lupa sih Mbak sama aku, sama istrinya sendiri. Dan dia sama cewek lagi ya. Dan Itu siapa lagi ibu tua itu ya? Tapi saat kita menunggu di mobil, tahu nggak? Yang keluar dari kantor tersebut adalah suaminya Yasmin, si Ari ini dengan... Loh, tuh dia keluar dari kantor. itu Uci. Uci itu sahabatnya suami kamu. Iya, itu Uci. Yang ngelaporin ke kamu, ngasih info ke kamu kalau suami kamu punya selingkuhan di orang kantornya. Iya. Telepon Uci. Gue pengen tahu dia ngakunya lagi di mana, ya. Langsung saya suruh Yasmin telepon Uci. Dia ngaku nggak dia lagi pergi sama suaminya Yasmin? Halo? Uci, Iya? kamu di mana ya Uci? Iya, aku lagi mau meeting nih, Yasmin.
Aku lagi ada urusan mau meeting ya. Oh, Ari di kantor nggak? Tapi aku nggak tahu deh, aku mau meeting soalnya. Oh gitu. Ari emang nggak masuk ya? Ya aku nggak lihat. Aku juga udah meeting banget nih, aku buru-buru. Oh gitu. Ini berbohong. Ini ada yang ditutup-tutupi dari Uci. Tapi kok kita justru jadi curiganya sama Uci. Ya udah berarti dia bohong, ya. Dia bohong. Ikutin. Kita ngikutin Ari dan juga Uci. Terus tiba-tiba mereka berhenti di pinggir jalan. Uci turun, kayaknya dia lagi marah, kayak ngambek gitu. Terus Arya juga turun dan ngebujukin dia. Tuh. Itu Uci turun ngapain tuh? Kok kayak ngambek-ngambek gitu ya Mas ya? Oh iya lagi. Tuh suami kamu kayak ngebujuk dia tuh, ngerayu dia. Kayak orang berantem, kayak mereka lagi berantem, kayak orang pacaran lagi berantem. Oke, minta tim pengintai dong buat deket ke sana, biar kita bisa dengar suaranya. Dan kata salah satu tim dari kita, mereka ada menyebutkan kayak, Iya. Mas, si cowok target kita bilang katanya kita akan selesaikan semuanya. Si Uci ini bisa tenang, Mas. Selesaikan apa mas? Suami saya kenapa? Kita akan selesaikan semuanya, kamu tenang aja. Berarti antara mereka berdua ada masalah. Oke, udah, lo terus di situ nih ya. Oke, Mas, Iya. Mas mereka cabut. Ya, gue lihat mereka cabut. saya mereka masuk lagi ke mobil dan kita ikutin lagi. Oke, ini sekarang kita masih ngikutin suami kamu sama Uci. Dan sekarang ini masuk ke daerah perumahan nih. Tapi kita masih bingung ya sama tadi ya. Ini tadi ada apa gitu ya? Ribut apa sih? Lain dan di pinggir jalan banget ya. Ya pasti mas, aku penasaran deh. Ya itu kita juga bingung nih Mas. Dan mereka sekarang masuk ke perumahan apa ke rumah Uci ya? Sampai kita ikutin lagi dan mobil Ari berhenti di depan sebuah rumah. Namun yang turun hanya Ari saja. Dia berhenti di sebuah rumah tuh. Lu nggak kenal nih rumah siapa? Enggak kenal. Lah, kok suami aku turun sendirian ya mas? Di situ saya lihat Ari menemui seseorang laki-laki. Dan yang dilakukan oleh Ari dan laki-laki tersebut adalah Mas itu nggak sembarang apa ya mas? itu kotak hitam. Jangan yang ngirimin teror tadi pagi tuh suaminya sendiri. Masa sih mbak? Tapi tuh dikasih duit. Suami kamu ngasih duit sama orang itu, berarti dia nyuruh orang itu untuk melakukan sesuatu. Itu orangnya sama nggak sih sama yang tadi pagi di rumah itu? Baju sama bentukan badannya sih Beda ya. Apa tuh kotak hitam, terus uang, dikasih uang. Berarti kan kayak imbalan. Suami memberikan uang terhadap atau kepada pria tersebut tuh kayak berupa imbalan. Terus kotak hitam tadi apa?